MD, kelompok Ferdi Sambo seperti punya kerajaan di Polri. Namun sebelum kita lanjut ke pembahasan, admin ucapkan terima kasih kepada kalian semua yang masih terus mengikuti channel kami, dan kami akan terus menyajikan berita terupdate setiap harinya. Jakarta, Menko Polhukam Mahfud MD menyampaikan adanya sejumlah hambatan terkait penanganan kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J di rumah dinas Irjen Ferdi Sambo di Duren 3, Jakarta Selatan. Salah satu hambatannya adalah ada kelompok Ferdi Sambo layaknya kerajaan tersendiri di dalam Polri. Yang jelas, ada hambatan-hambatan di dalam secara struktural ya. Karena ini tidak bisa dimungkiri, ini ada kelompok Sambo sendiri ini yang seperti menjadi kerajaan Polri sendiri di dalamnya. Seperti Sukma Beslah, ini yang sangat berkuasa, dan ini yang menghalang-halangi sebenarnya, kelompok ini yang jumlahnya 31 orang itu yang sekarang sudah ditahan, kata Mahfud dalam tayangan podcast bersama Akbar Faisal yang disiarkan di YouTube, seperti dilihat, Kamis, tanggal 18 Agustus tahun 2022, Detikcom sudah mendapatkan izin untuk mengutip pernyataan Mahfud. Mahfud menyebut sudah menyampaikan kepada Polri untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Mahfud mengatakan, dalam kasus Sambo, ada 3 klaster yang turut membantu pembunuhan, mulai perencanaan, pelaksanaan, hingga rekayasa kasus. Klaster pertama adalah mereka yang membantu mengeksekusi korban secara langsung. Saya sudah sampaikan ke Polri, ini harus diselesaikan, masih ada tersangka, ini ada 3 klaster yang kasus Sambo. 1. Pelaku yang merencanakan dan mengeksekusi langsung. Nah, yang ini tadi yang kena pasal pembunuhan berencana karena dia ikut melakukan, ikut merencanakan dan ikut memberi pengamanan di situ, ujarnya. Mahfud mengatakan klaster kedua adalah mereka yang membantu menghilangkan barang bukti. Klaster itu menurut Mahfud merupakan bagian dari obstruction of justice. Kedua, obstruction of justice ini tidak ikut dalam eksekusi tapi karena merasa Sambo ini bekerja, bagian obstruction of justice ini membuang barang membuat rilis palsu dan macam-macam. Nah, ini tidak ikut melakukan, ujarnya. Nah, menurut saya, kelompok 1 dan 2 ini tidak bisa kalau tidak dipidana. Kalau yang ini tadi melakukan dan merencanakan. Kalau yang obstruction of justice itu mereka yang menghalang-halangi itu, memberikan keterangan palsu, membuang barang, mengganti kunci, mengganti barang bukti, memanipulasi hasil autopsi, nah itu bagian yang obstruction of justice. Lanjutnya, Mahfud menjelaskan klaster ketiga, yakni mereka yang hanya ikut-ikutan karena sedang berjaga dan bertugas, mereka yang masuk klaster 3 hanya menjalankan tugas sesuai perintah. Kemudian ada kelompok ketiga yang sebenarnya ikut-ikutan ini, kasihan, karena jaga di situ kan, terus di situ ada laporan harus diteruskan, dia teruskan, padahal laporannya nggak benar, prosedur jalan, disuruh buat ini ngetik, itu bagian yang pelanggaran etik, ucapnya. Lebih lanjut Mahfud menilai yang layak untuk diproses pidana, yakni klaster 1 dan 2, sementara itu, untuk klaster ketiga, Mahfud menilai hanya perlu diberi sanksi etik. Saya pikir yang harus dihukum tuh 2 kelompok pertama, yang kecil-kecil ini hanya ngetik, hanya ngantarkan surat, menjelaskan bahwa Bapak tidak ada, memang tidak ada misalnya begitu. Menurut saya ini nggak usah hukuman pidana, cukup disiplin, imbunya. Polri tetapkan 4 tersangka dalam kasus ini. Bareskrim Polri telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Mereka adalah Barada Richard Eliezer atau Barada E, Irjen Ferdi Sambo, Bribka Riki Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Pada Jumat tanggal 8 Juli Barada E diperintah Ferdi Sambo untuk menembak Brigadir J. Selain memerintah, mantan Kadif Propam itu diduga merekayasa kronologi kasus pembunuhan seolah-olah terjadi baku tembak antara Barada E dan Brigadir J di rumah dinasnya. Sementara itu, Bribka RR dan KM berperan ikut membantu dan menyaksikan penembakan Barada E terhadap korban. Mereka dijerat pasal pembunuhan berencana subsidiar pasal pembunuhan. Kemudian, Polri menghentikan penyidikan terkait dugaan pelecehan seksual oleh Yosua terhadap istri Sambo, Putri Chandrawati. Hal ini lantaran tidak ditemukan peristiwa pidana tersebut. Ferdi Sambo telah ditahan di Makobrimob. Pada Kamis, tanggal 11 Agustus, dia diperiksa pertama kali setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus tewasnya Brigadir J saat diambil berita acara pemeriksaan, BAP,
Sambo mengaku merencanakan pembunuhan karena Brigadir J melakukan hal yang mencoreng martabat keluarga. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Bila ada kata yang kurang berkenan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya.